Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain wa sukhtallah sukhta walidain. Fa ya nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asal muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Khatib berwasiat untuk khatib dan juga para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalun awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu cepat waktu berlalu. Hari ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Tema yang akan saya sampaikan adalah kiat menghormati kedua orang tua. Mengapa tema ini saya kemukakan? Sebelum saya berbicara tentang kiat menghormati orang tua, banyak kisah terjadi di seluruh Nusantara. Semenjak tahun 80, waktu seorang guru menyampaikan kisah seorang anak yang membunuh orang tua, saya sendiri masih bertanya-tanya apakah mungkin seorang anak membunuh orang tua. Bunuhnya juga dengan cara keji. Ada seorang ibu yang sedang sholat, dipukul sama anaknya. Setelah dipukul, lalu dia menggulung ibunya dengan sajadah itu. Setelah digulung, ibunya langsung dibakar. Itu saya bertanya-tanya pada saat itu. Tahun 80 itu guru saya pernah cerita, ada seorang anak membunuh seorang ibunya. Ternyata bukan di tahun 80 saja. Apakah hal ini belum sampai ayat-ayat Allah tentang kisah bagaimana caranya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan ada di Pontianak, ya, kita baca di surat kabar itu, ada seorang ibu ditusuk dengan garpu. Bukan garpu sendok tapi garpu tanah. Yang biasanya kita untuk mencangkul tanah itu ada garpunya. Seorang ibu ditusuk wajahnya, ditusuk badannya. Banyak sekali kejadian-kejadian
yang di luar akal kita. Mengapa seorang anak begitu tega membunuh ibunya? Bahkan ada seorang anak juga membunuh bapaknya. Masalah kecil, hanya minta sebatang rokok, tidak dikasih airnya, seorang anak membunuh bapaknya. Dan yang paling terbaru 3 Desember kemarin, tidak jauh dari kantor kita, di Lebak Bulus, seorang anak membunuh seorang ayah dan juga neneknya dibunuh. Ya. Ini seperti apa ini dunia? Apakah tidak ada seorang tokoh agama yang menyampaikan berita tentang bagaimana caranya hormat kepada orang tua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, akan saya sampaikan bagaimana Allah perintahkan kepada kita, bagaimana caranya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kepada kita jangan menyembah kecuali kepada Allah. Kita harus menyembah Allah. Mungkin di zaman Nabi ada orang menyembah Manat, Lata, Uzza, patung-patung disembah. Di zaman sekarang bukan menyembah hal yang demikian. Bisa dia menyembah tahta, menyembah wanita, menyembah harta. Ini kita diperintahkan oleh Allah, jangan menyembah kecuali menyembah kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jadi kalau dia sudah antara kedua-duanya, antara ibu atau bapak, atau salah satunya, atau kedua-duanya, mungkin ibu lebih dulu meninggal baru bapak, atau bapak dulu meninggal baru ibu. Ini disebutkan oleh Allah, antara keduanya atau kedua-duanya, ibu dan bapak, atau dia bercerai sehingga kita tidak merasakan kasih sayang orang tua sesungguhnya. Ada orang tua sambung sehingga dalam hidupnya masih bermusuhan sampai dia wafat. Ini kita diperintahkan, kalau kita, ibu kita masih ada atau kedua-dua masih ada, fala taqul lahumā uffin. Kita nggak boleh berkata nggak boleh membantah, wala tanharhuma, atau membentak, itu dilarang oleh agama. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata yang sopan, yang lembut, yang nyaman. Karena kata Nabi, biru abaukum tabirukum abnaukum. Jadi kita diperintahkan harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang tua? Kalau kita rajin sujud tengah malam, kita sholat tahajud, kita baca Quran, kita berpuasa, kita memberikan sedekah seluruh Nusantara, kita baik terhadap orang, tapi kita tidak berbakti kepada orang tua. Ini amal kita diragukan oleh Allah. Kita seorang ahli sedekah, seorang ahli sujud, semuanya itu sia-sia kalau kita tidak mendapat ridho dari kepada kedua orang tua kita. Mungkin kalau seandainya orang yang di Jakarta, ibunya ditinggal di daerahnya, ya, ibu kita ini keramat yang luar biasa, ya, doanya itu luar biasa ibu kita itu. Ada teman kita juga, segala sesuatunya apapun yang ia lakukan harus restu orang tua. Dia mau pindah ke Telkomsel, izin sama orang tuanya, bunda ini ada perampingan, ada transportasi baru perusahaan, bolehkah saya pindah ke Telkomsel? Ya, izin, atau sebaliknya, semuanya segala sesuatu izin kepada orang tuanya. Ya, jadi apalagi seorang pria itu baktinya sampai mati kepada orang tua, sampai mati. Kita sudah punya istri ini,
Ini tetap yang utama adalah orang tua kita, restunya orang tua kita. Bahkan harta kita pun juga milik orang tua kita itu. Ya kan kadang-kadang kita sulit memberikan harta kepada orang tua, sulit itu, pelit kadang-kadang itu. Ya bahkan diganti, minta ganti kepada orang tuanya itu. Ya, ini adalah semuanya nih Allah perintahkan kepada kita caranya berbuat baik. Kalau kita sudah bekerja, ini membantu. Ya. Jadi diantaranya kita dilarang untuk berkata ya. Kita bagaimana caranya? Kita jaga sikap yang pertama itu, jaga sikap dan ucapan. Kalau sedang orang tua sedang memberikan nasihat, kalau zaman sekarang kan itu ada HP itu kadang-kadang ya. Seorang anak ada HP, ketika diberikan nasihat megang HP itu anak-anak. Ya, nah ini adalah nasihat diperintahkan oleh Allah SWT. Bagaimana kita tidak boleh berkata apalagi membentak. Jamaah sekalian, kadang-kadang orang tua rindu terhadap anaknya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa telekonferensi, bisa melihat langsung sekeluarga tuh ya. Wajah-wajahnya bisa dilihat, dia rindu, dia kangen. Kalau dia punya anak 5 ya, yang ada yang sering bertemu hanya 3 anak itu ya. Bahkan ada orang yang anaknya di luar negeri semuanya ya. Ketika dia di akhir tuanya itu sengsara, dia sudah tidak berdaya, gak bisa berjalan, makan di tempat, makan di kasur, segala sesuatunya di kasur. Anaknya di luar negeri, gak sempat menjenguk. Bergantian tuh dia punya anak, bahkan dia meninggal akhir hayatnya tidak diketahui. Kita dengar ya, ada orang yang sudah seminggu meninggal di rumah, seorang suami dan istri ya. Seorang kakek-kakek meninggal tanpa diketahui ya oleh anaknya, seminggu lebih baru ada bau busuk ya di rumah itu baru ketahuan. Bagaimana ini? Bagaimana Allah tidak murka? Ya, Allah tidak murka bagaimana? Karena seorang anak sudah tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Kita ini calon orang tua. Biru abaukum kata Nabi, tabirukum abnaukum. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita secara otomatis akan bakti. Diajarkan oleh Allah itu bagaimana caranya. Ya, setelah tua kita nggak boleh bentak, kita nggak boleh marah-marah, berkata yang baik. Wa fizlahuma zanahzuli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan nanti setelah dia sudah tua itu ya, kita berkata yang lembut dengan penuh kasih sayang. Bahkan kita berdoa itu bukan hanya sholat saja, kita berikan waktu khusus, kita berdoa kepada orang tua kita. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini diajarkan oleh Allah tuh. Kita sudah bakti, kita berkata yang mulia, bahkan di saat dia telah tiada kita berdoa. Ini ya, diajarkan oleh Allah. Kita berkata sopan, tidak boleh membentak. Setelah dia tua, dia tak berdaya, kita diajarkan tuh bagaimana cara mengasuhnya. Bahkan ada orang ditaruh di panti jompo, ya nggak mau, ya kan kita nih sudah punya istri kadang-kadang. Mungkin kitanya setuju, ya kita setuju, istri kita tidak setuju kadang-kadang ada orang tua kita. Ya. Bahkan sang istri bertanya kepada kita, Papa pilih antara aku dan ayahmu atau ibumu. Kalau kau masih ingin denganku, ibumu harus disingkirkan dari sini, jangan tinggal di tempat satu rumah. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Tapi kalau dia diajarkan tentang agama, bagaimana cara menghormati orang tua, membaca, memahami ayat ini di dalam surah Al-Isra ini dipahami, pasti dia akan memilih ibunya. Memilih ibunya. Jadi doa khusus yang kita panjatkan setiap hari, enggak hanya untuk sholat saja. Bahkan dia berdoa, diberikan khusus di tengah malam dia berdoa. Dia mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita baca seperti ini tiba-tiba kalau orang tua kita di alam barzakh, dia membuatkan tempat yang begitu indah, dia menyatakan kepada Allah, wahai Allah, saya nggak pantas di tempat yang mulia ini, nggak pantas ini, saya nggak layak di tempat tinggal ini.
Ini adalah kata Allah, bidu'ai waladika laka. Ini hadisnya jelas sekali ya. Bidu'ai waladika laka. Ini adalah doa anakmu untukmu. Jadi seorang ayah, seorang ibu yang harusnya di tempat yang hina, tapi ketika anaknya membacakan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni aku, ampuni dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka akan diberikan tempat yang mulia oleh Allah. Bidu'ai waladika laka. Kita ini orang tua, punya anak. Kita didik. Kalau kita sudah dia ilmunya baik, ilmu dunia, dia pintar segala teknologi canggih, pintar dia. Tapi agamanya jauh dari nasihat agama, sulit. Nanti kita sengsara hidup. Anak kita jadi durhaka, nggak ada hormatnya. Apalagi zaman sekarang, ya pendidikan bisa di HP, ya segala macam pendidikan yang nggak layak. Nggak kita saling dengan ilmu agama. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita, ya, ada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ya. Orang-orang terdahulu, kenapa dia jadi hina? Karena meninggalkan ajaran Al-Quran. Nah, ini bakti kepada orang tua adalah merupakan ajaran Quran sampai kita lahir. Ya, bagaimana kita adanya di dalam dunia ini? Bahkan Allah perintahkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkuri wa ilaihil masir. Ya, jadi kita diperintahkan tuh sayang kepada orang tua kita, pada kedua ibu bapak kita, terutama ibu. Ya, ibu kita hamil selama 9 bulan, ada yang 3 kilo nih dalam perutnya tuh. Ya, 9 bulan dia kandung itu. Kita semua manusia mengalami itu dalam kandungan. Wahnan ala wahnin. Ya, lemah bertambah lemah ibu kita itu. Ya, wahnan ala wahnin. Wa bisaluhu fi amin. Terus disapi, dia susu nih. Semua kita merasakan susu ibu. Ya, selama 2 tahun. Setelah itu di saat dia melahirkan antara hidup dan mati ibu kita. Mungkin bapak-bapak yang sudah punya istri melihat bagaimana cara ibu lahir. Ya, ibu lahir itu kalau mengeluarkan tenaga, saking kuatnya tenaga, ini mukanya darahnya bisa ke wajah. Bisa ke wajah kalau kita melihat tuh dia mengeluarkan tenaga yang amat sangat itu. Ya, ini darah ini merah, keluarkan tenaga dalam itu. Nah, ada juga yang disesar, ya, yang disesar itu tidak keluar pada mestinya. Ya, padahal Quran sudah mengatakan sumasabila yasara. Ya, jadi ibu kita ini wahnan ala wahni. Dia merasa lemah bertambah lemah. Nah, jadi Allah perintahkan tuh karena ibu kita di saat kita dilahirkan itu antara hidup dan mati. Ada orang yang meninggal, yang melahirkan anak meninggal, antara ibunya yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Ya, ini Allah berikan kejelasan, ketegasan itu. Ya, luar biasa pengorbanan seorang ibu. Ya, mungkin ada kisah-kisah ya di Sumatera Barat, maling kundang, ya, yang dia sudah menjadi hidup jaya, hormat, terhormat, menjadi raja, malu, ya, mempunyai ibu, ya seorang desa malu, ya, akhirnya dia dikutuk oleh Allah jadi batu. Ya, semoga nasihat ini menjadi rangsangan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyir bi ibad alladzina yastami'una qalan fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu samiul alim. Wa qul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah la barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yakadu mazidan, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وللتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا من عندك واغفر لنا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.